إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i atau mempelajari agama kita, yaitu agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Para jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan mulai membahas yaitu sebuah kitab di antara kitab-kitab para ulama, yaitu kitab yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kenapa disebutkan dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah? Karena kitab ini atau buku ini berisi yaitu 40 hadis atau 42 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi isinya itu ada 42 hadis dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya setiap hadis dalam buku ini itu memiliki makna, memiliki pelajaran-pelajaran penting yang perlu kita pelajari. Ya, yang perlu kita kaji bersama untuk memperdalam keilmuan kita terhadap ajaran Islam yang mulia ini. Ya, saya ulangi, kitab ini disebut dengan Al-Arba'in An-Nawawi karena kitab ini berisi berapa hadis? 40 atau 42, ya. Jadi isinya 42. Jadi bukan 40 tapi ada 42 yang setiap hadis dalam buku ini itu penting untuk kita baca dan kita pelajari bersama untuk menguatkan keimanan kita dan semakin memperdalam pemahaman kita terhadap ajaran Islam yang mulia ini. Langsung ke hadis yang pertama dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yaitu hadis ini menjelaskan tentang niat, ya. Hadis yang pertama ini yaitu amal tergantung niat. Ya, amal itu tergantung niat
dan niat itu letaknya di dalam hati. Jadi amalan itu tergantung niat, dan niat itu letaknya di dalam hati. Kita baca hadisnya bagi para hadirin yang sudah membawa buku saku, itu ada di dalam buku tersebut. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, dari Amirul Mu'minin Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab ini salah satu sahabat yang sudah dijamin surga, ya, yang sudah pasti masuk surga, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan sesungguhnya setiap orang, setiap individu itu persis akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, au imra'atin yankihuha, atau hijrahnya karena ada wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu kembali kepada apa yang menjadi tujuan atau kembali kepada apa yang dia niatkan. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti hadisnya adalah hadis yang sahih. Baik, kita pelajari makna demi makna dari hadis ini. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan-amalan itu dilihat atau tergantung dari niatnya. Kata innamal a'malu, sesungguhnya amalan, maka amalan ini terbagi menjadi 3 kategori atau 3 macam. Amalan di dalam Islam itu kurang lebih ada 3 macam kategori. Yaitu yang pertama adalah perbuatan. Ya, perbuatan ini ya perbuatan tangan, kaki, perbuatan anggota badan, perbuatan ini juga amalan. Ya, ini juga amalan. Yang kedua adalah ucapan. Jadi apa yang kita ucapkan itu juga termasuk amal kita. Ya, ucapan, omongan, perkataan. Yang ketiga adalah pikiran. Apa yang kita pikir itu bisa bernilai pahala, bisa bernilai dosa. Ya. Jadi penjelasan ini kami ambil dari sebuah buku karya Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja. Beliau seorang lulusan dari Madinah. Ya, beliau menyebutkan jadi amalan itu secara umum ada 3 macam jenis, ya. Ada perbuatan, ada perkataan, dan ada itu jenisnya adalah fikir atau pikiran. Kemudian ada juga amalan itu ada amalan yang
sifatnya itu lahiriah, kelihatan orang. Ya, ada juga amalan yang sifatnya itu batin, tidak terlihat sama orang lain. Amalan yang kelihatan itu contohnya apa? Sholat. Sholat kan kelihatan sama orang. Ya. Kemudian kita baca Al-Quran, itu baca Al-Quran kadang kelihatan sama orang. Ya, kita sedekah, terkadang sedekah juga dilihat sama orang. Bayar zakat. Ya, jadi ada amalan berkurban. Ya, di hari raya Idul Adha itu amalan yang kelihatan. Ada juga amalan-amalan yang tidak terlihat, yaitu amalan hati namanya, amalan hati. Maka amalan hati ini contohnya ikhlas, ya, tawakal, berserah diri kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Ini namanya amalan-amalan hati dan itu tidak terlihat. Tapi itu juga bernilai pahala. Sabar terhadap takdir, itu amalan hati. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, itu amalan hati. Ya. Baik, yang pertama yaitu adalah perbuatan. Jadi amalan itu adalah perbuatan. Ini contohnya ibadah ya, sholat, umroh, haji, ya, silaturahmi, ini kan perbuatan. Silaturahmi, kita menyambung tali persaudaraan dengan kerabat, keluarga yang ada hubungan darah dengan kita. Itu semuanya amalan-amalan anggota badan. Ya, berwudu, ini kan amalan anggota badan. Jadi ini semuanya tergantung dengan niatnya. Ya, perbuatan kita datang ke tempat ini, taklim, itu niatnya apa? Tujuannya apa? Ya, kalau kita tujuannya benar, ya, kita ingin dapat ilmu, kita ingin belajar, ya, kita ingin dapat pahala, ya, sambil ketemu sama teman, ya, ini insya Allah niat-niat yang bernilai pahala. Ya, tapi kalau niatnya itu keliru, kita ingin datang ke tempat ini ingin pujian, ingin sanjungan, ingin pengakuan, ketenaran dan sebagainya, maka ini niat yang tentunya bermasalah. Ya, niat yang dipermasalahkan. Kemudian ucapan. Ya, ucapan itu sampai perbuatan, ya, masih perbuatan itu adalah senyum. Senyum itu kan perbuatan. Senyum ini ibadah atau tidak? Ibadah, ya. Oleh karenanya Nabi SAW itu menyebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau menganggap remeh sedikit pun dari suatu kebaikan, walaupun hanya dengan tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Jadi ini termasuk perbuatan. Ya, ini termasuk perbuatan. Kemudian perkataan, ya. Tadi jadi banyak dalam Islam itu contoh-contoh ibadah yang sifatnya itu perbuatan anggota badan. Ya, perbuatan anggota badan kita. Adapun perkataan, ya, perkataan ini juga banyak, membaca Al-Quran, menasihati, ya, mengajak kepada kebaikan atau yang namanya amar ma'ruf, kemudian mencegah dari kemungkaran atau namanya nahi mungkar. Ini sifatnya perkataan atau ucapan yang menghibur orang yang sedang sedih, memasukkan kegembiraan kepada hati seorang muslim, itu semuanya perkataan. Ya. Jadi perkataan, ucapan ini bisa bernilai pahala tergantung dengan niatnya. Karena Nabi tadi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Jadi niat itu di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Niat itu apa yang kita maksud dari perbuatan ini apa? Yang kita tuju itu apa? Adapun pikiran, kan biasanya manusia itu kan tidak terlepas dari berpikir. Ya.
Bahkan ketika kita di dalam kamar kecil atau dalam toilet itu mikir atau tidak? Kamu mesti mikir itu kan? Ya pikir kan jalan terus. Kecuali kalau tidur mungkin sudah nggak mikir, tidur ya tidur. Tapi ketika kita masih di alam sadar, yang namanya pikiran itu kan jalan, mikir ini, mikir itu, nanti gimana, ini gimana, ya. Jadi kalau yang kita pikirkan itu hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, ya, hal-hal yang itu sifatnya kebaikan dan ketaatan, maka itu pikiran kita akan dinilai pahala. Allah sebutkan di surat Ali Imran, yaitu di surat Ali Imran 190 dan 191. Ali Imran 190 191, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka memikirkan, merenungkan tentang penciptaan langit-langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan salah satu amalan itu berpikir. Jadi pikiran itu akan bernilai pahala. Misalnya dalam ayat ini, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka berpikir, merenung tentang penciptaan langit-langit dan penciptaan bumi. Ya. Jadi ini namanya ibadah tafakkur atau berpikir atau merenung. Kita lihat langit yang begitu luasnya. Allah menciptakan langit ini tanpa ada satu tiang pun yang menyangga. Ya. Langit yang begitu luas itu tidak ada satu pun tiang yang menyangga langit tersebut. Maka dengan berpikir dan merenung seperti ini akan menambahkan rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita pergi tadabbur alam, ke naik gunung, kita pergi ke kebun binatang, di situ kita lihat Allah menciptakan berbagai macam binatang dan hewan dengan berbagai macam warna, bentuk, ukuran dan sebagainya. Ya. Maka di sini ini termasuk amalan ya, berpikir yang itu bernilai pahala. Misalnya kita dihidangkan makanan, soto, rawon atau misalnya. Ini kan subhanallah ya, Allah sebutkan di surat Abasa, falyamduril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia itu melihat terhadap makanannya. Ini makanan, ini hadir di depan kita, itu kan ada nasi. Nasi kita nggak ikut nanam padinya kan gitu ya. Kita nggak ikut capek-capek di sawah menanam padi, mayuri. Di hadapan kita itu ada makanan, kalau misalnya rawon ada daging, kita nggak ikut memelihara sapinya, nggak ikut nyembelih. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memudahkan berbagai macam makanan dan isinya itu ada di hadapan kita, kita tinggal makan. Itu kalau kita merenung ini Masya Allah, akhirnya kita bersyukur. Alhamdulillah, ini makanan Allah mudahkan ada di hadapan kita tinggal mengkonsumsi, kita baca bismillah, kita makan dengan tangan kanan, kemudian kita bersyukur. Ini namanya amalan ya. Jadi amalan ini termasuk merenung, berpikir, ya, berpikir terhadap apa-apa yang telah Allah ciptakan, karunia-karunianya luar biasa kepada kita semuanya. Ya, maka di sini marilah kita perhatikan setiap amalan-amalan ini semuanya itu
akan bernilai pahala kalau niatnya itu benar, kalau niatnya betul. Ya. Karena 3 macam tadi, baik itu perbuatan, ucapan ataupun pikiran, itu semuanya kalau niatnya betul itu akan kita dapatkan pahalanya. Ya, kelak semuanya ini akan kita dapatkan balasannya di akhirat, yaitu di hari kiamat. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-Kahfi di ayat 49. Ya. Surat Al-Kahfi ayat ke-49. Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apakah ini? Tidaklah meninggalkan yang kecil, tidak pula yang besar, melainkan di dalamnya sudah tercatat. Ya, jadi amalan kita, perbuatan kita, ucapan kita, pikiran-pikiran kita itu semuanya tercatat. Ya, kalau niatnya betul, niatnya lurus, maka nilainya ganjaran atau pahala. Tapi kalau niatnya melenceng, keliru, maka ini tidak bernilai pahala. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung niatnya. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya satu jenis ibadah di dalamnya bisa tergabung beberapa niat. Satu jenis ibadah, satu jenis ketaatan itu di dalamnya bisa tergabung dengan beberapa niat. Misalnya kita duduk di tempat ini, itu tujuannya untuk menuntut ilmu. Tujuannya juga memakmurkan masjid. Ya. Tujuannya bisa i'tikaf, karena di antara para ulama ada yang i'tikaf itu bisa walaupun setengah jam, 1 jam kita duduk di sini, berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita niatkan i'tikaf. Ya. Kita datang ke sini dengan tujuan saling menasihati, saling mengingatkan dalam ketaatan dan kesabaran, itu juga nilai pahala. Jadi satu ibadah itu bisa di dalamnya tergantung di dalamnya bisa digabungkan dengan beberapa niat. Ini maha luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang istri ketika dia di rumah, dia masak, dia ini dan itu, maka dia niatkan untuk berbakti kepada suaminya. Karena Allah mewajibkan istri untuk taat kepada suami, berbakti kepada suami. Ya. Kemudian dia juga niatkan ketika dia masak untuk menyiapkan bekal untuk anak-anaknya ke sekolah, sehingga anaknya bisa belajar dengan tenang, belajar dengan baik. Maka satu ketaatan, satu ibadah itu bisa include di dalamnya beberapa niat-niat, ya, beberapa tujuan. Ya, beberapa tujuan. Seseorang yang berpuasa, ya, dia orang berpuasa yang pertama, misalnya niatnya itu untuk mendapatkan pahala, karena puasa itu ibadah. Kemudian didomplengkan niat yang lain, yaitu misalnya untuk supaya badannya sehat dan sebagainya. Maka ini niat-niat yang lain, yang tujuan yang sekunder, ya. Niat yang inti itu adalah untuk menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Ya. Jadi satu ibadah itu semuanya bisa diniatkan bermacam-macam. Ada orang yang sedekah, ya, dengan sedekah dia terkadang sedekahnya niat karena Allah, ikhlas. Ada yang dia sedekah itu masih ingin mengharapkan pujian. Jadi satu kali sedekah itu bisa beberapa niat. Ada yang niatnya ikhlas, bahkan di saat yang bersamaan ada yang dia itu niatnya juga riya. Ya. Maka ini perlu kita perhatikan. Kemudian juga dalam hal ini, yaitu Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu
akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya ingin mendapatkan pahala, maka dia dikasih pahala. Kalau dia niatnya ingin dapat pujian, dia riya, maka dia akan dapatkan pujian itu. Ya. Maka ini perlunya menata niat, terus kita koreksi niat kita ini. Jangan-jangan ada hal-hal yang mengotori niat-niat kita. Ya, disebutkan oleh seorang ulama namanya Ibnul Mubarak, yaitu Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tu'addimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil, amalan yang kecil ini bisa berpahala besar disebabkan karena niat. Dan berapa banyak amalan yang besar, itu amalan yang besar ini pahalanya sedikit, itu juga disebabkan karena apa? Karena niat. Contohnya gimana? Berapa banyak amalan yang kecil yang mungkin kelihatannya sepele, kelihatannya remeh, tapi amalan yang kecil ini justru bisa mendatangkan pahala yang melimpah disebabkan karena niat yang tulus. Contohnya ada dalam sebuah hadis, ya, ada seorang itu kehausan, kemudian dia noleh ke sana kemari, nggak ada yang bisa memberikan pertolongan, nggak ada yang bisa memberikan air. Akhirnya orang ini dapatnya sumur. Ya, dia turun ke sumur, dia ambil karena dia haus. Kalau nggak minum itu kalau nggak minum mungkin mati ya. Jadi hausnya sudah sangat-sangat mencekik lehernya. Akhirnya dia turun dan minum. Setelah dia naik ke atas, ternyata di dekat sumur itu ada anjing yang kehausan. Ya, anjing yang kehausan. Kemudian orang itu turun lagi, ambil air sumur itu, kemudian dia memberikan air kepada anjing tersebut yang kehausan. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu. Allah berterima kasih kepada orang tersebut. Allah Maha tahu perbuatan hambanya dan Allah mengampuni dosa orang tadi. Ini kan amalan yang kecil ya, memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Anjing ini kan binatang yang najis. Ya, tapi dia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ngasih minum kucing, kita melihara hewan-hewan yang boleh dipelihara. Itu kalau kita memeliharanya yang awalnya itu hobi, kemudian kita niatkan ini adalah makhluk ciptaan Allah, kita pelihara, maka itu bisa bernilai pahala. Ya. Kemudian amalan yang kecil bisa berpahala besar itu kalau misalnya kita lewat di jalan. Kita lewat di jalan ada paku, ada kaca, kita pinggirkan supaya nggak kena orang, nggak ganggu orang, maka ini amalan ini kecil, tapi karena kita lakukan dengan keikhlasan, maka insya Allah pahalanya bisa menjadi besar. Ya. Jadi tergantung dengan niatnya. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil itu bisa menjadi pahalanya besar, itu lantaran niat. Dan berapa banyak amalan-amalan yang besar itu bisa menjadi kecil pahalanya juga disebabkan karena niat. Amalan yang besar itu kayak gimana? Seperti umroh, haji, berkurban, ya. Ini amalan-amalan besar karena memang butuh biaya. Amalan-amalan yang besar kayak itu, kalau niatnya itu keliru, niatnya ingin ini, ingin itu, ya bukan ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang besar itu pun akan bernilai ganjaran yang kecil. Ya. Jadi ini sangat-sangat pentingnya niat. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih." Nabi memberikan contoh hijrah. Hijrah ini termasuk ibadah. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, ingin mendapatkan pahala dari Allah, ya, hijrahnya karena ingin melaksanakan perintah dari Nabi SAW, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka
dia hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrahnya, karena memang tujuannya yaitu Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin dia raih. Dunia ini banyak, harta, kedudukan, jabatan, ya ini namanya dunia. Ketika dia hijrah itu ada dunia yang dia inginkan atau ada wanita yang ingin dia nikahi. Apa kata Nabi? Fa hijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya pun sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, sesuai dengan apa yang dia niatkan tadi. Dia ingin ketika hijrah ingin menikahi seorang wanita, maka dia insya Allah akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan tadi. Tapi dia nggak dapat apa? Nggak dapat pahala. Maka di sini hijrah secara bahasa itu artinya meninggalkan. Hijrah dari secara bahasa itu artinya meninggalkan sesuatu, at-tarku. Ya. Adapun hijrah ini ada dua makna ya. Kalau kita mendengar istilah hijrah ini ada dua makna. Yang pertama, hijrah itu meninggalkan satu tempat berpindah ke tempat yang lain. Ya, namanya hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya al-intiqalu min daril khawfi ila daril amni, yaitu berpindah dari negeri yang di situ tidak aman, sering terjadi peperangan, pindah ke negeri yang di situ aman, sehingga bisa ibadah dengan tenang. Ya, ini juga hijrah, dari berpindah dari tempat yang di situ sering terjadi huru-hara, terjadi ini dan itu, pindah, ya, meninggalkan tempat yang tidak aman, jadi menuju ke tempat yang lebih aman dan kondusif. Atau juga hijrah ini al-intiqalu min daril kufri ila daril iman, berpindah dari negeri kafir menuju ke negeri Islam. Ya. Ini juga definisi dari pengertian dari hijrah. Pengertian dari hijrah. Kalau yang pertama tadi berpindah dari tempat yang di situ tidak aman menuju ke tempat yang aman, ini contohnya adalah hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Habasyah. Ya, waktu itu mereka para sahabat di Mekah, mereka disiksa, ya, bahkan para sahabat ketika di Mekah itu ada yang dipukuli, ada yang diintimidasi, ada macam-macam diancam. Maka para sahabat waktu hijrah ke Habasyah, ya, yang di situ mereka bisa hidup tenang, ibadah tenang dan sebagainya. Kemudian kalau contoh yang tadi perpindahan dari negeri kafir ke negeri Islam, ya, ini contohnya waktu itu Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, maka waktu itu masih banyak orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung waktu itu ya. Akhirnya Nabi hijrah ke Madinah. Ya, Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian makna yang kedua, jadi makna yang pertama tadi berpindah, meninggalkan suatu tempat, berpindah ke tempat yang lain. Ini juga hijrah. Yang kedua, meninggalkan amalan yang buruk menuju amal yang baik atau amal yang soleh. Ya, ini juga definisi hijrah. Ya. Jadi meninggalkan amalan yang buruk menuju amalan yang soleh, ini juga namanya hijrah. Ya. Jadi dulu misalnya orang suka melakukan kemaksiatan, berjudi, berzina, ya pokoknya maksiat itu dia kerjakan. Akhirnya dia dapat hidayah, dia dikasih hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia pun meninggalkan kemaksiatan tersebut dan dia mulai membenahi diri menjadi orang yang taat kepada Allah. Ini namanya hijrah. Ya. Jadi hijrah yang dulunya itu pelaku kemaksiatan, ya, pelaku dosa, bahkan dosa-dosa besar juga dikerjakan, akhirnya dia tinggalkan. Kemudian riba. Ada orang-orang yang hijrah dari riba. Dia tahu, dia belajar, oh ini riba. Ternyata di tempat ini
adalah tempat yang di situ penuh dengan riba, akhirnya dia keluar, dia resign. Kemudian mungkin sebagian mulai dari nol, mulai merintis berjuang lagi dari nol. Itu namanya hijrah. Ya, meninggalkan keburukan, kemudian setelah itu mengisi umur kita dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga hijrah. Dan ini banyak ya. Ya, sebagian saudara-saudara kita mereka memiliki masa lalu yang tidak baik ya. Masa lalu yang suram, masa lalu yang kelam. Kemudian Allah kasih cahaya berupa hidayah. Akhirnya dia pun mulai meniti jalan-jalan ketaatan dan istiqomah. Itu banyak seperti itu. Jadi hijrah ini kenapa kita bahas hijrah? Karena di sini disebutkan faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasuli wa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan betul-betul hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka ketika orang meninggalkan riba, kenapa Anda meninggalkan riba? Karena saya takut kepada Allah, saya takut akan azab Allah. Maka ini hijrah yang bernilai pahala. Ya, saya ingin hidup saya lebih tenang ketika meninggalkan riba, meninggalkan kerja-kerja di tempat yang riba. Saya ingin hidup saya tenang, saya ingin hidup saya itu diberkahi, ya keluarga saya diberkahi, rezeki saya diberkahi. Ini niat yang benar seperti itu. Ya, ini niat yang benar. Kemudian disebutkan tadi dalam hadis tadi, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang dia ingin nikahi, maka ini menunjukkan yaitu berhati-hati dari fitnah dunia. Ya, karena bisa jadi seseorang itu dia melakukan amal soleh, melakukan suatu ibadah, ternyata tujuannya itu adalah duniawi. Ya, ternyata tujuannya adalah dunia. Jadi amal-amal soleh yang itu ditujukan untuk akhirat, ternyata dia malah menjadikan amal soleh itu untuk tujuan-tujuan dunia. Ini hati-hati. Karena Nabi sudah mewanti-wanti, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dia nikahi. Ya. Jadi dunia ini kan banyak macam-macamnya. Ada harta, ada jabatan, ada ini dan ini dunia semuanya. Kemudian termasuk dunia di sini adalah wanita. Tapi Nabi menyebutkan aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dia nikahi. Jadi Nabi dalam sabda beliau ini mengingatkan kita juga tentang fitnah wanita. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Ya, maka takutlah dari fitnah dunia dan takutlah dari fitnah wanita. Ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang berikutnya dalam hadis ini Nabi menyebutkan tentang niat, innamal a'malu binniyat. Maka secara umum niat itu memiliki dua fungsi. Niat itu memiliki berapa? Dua fungsi. Yang pertama, niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Misalnya seseorang dia sama-sama puasa, ya A dan B sama-sama puasa. Ternyata yang A dia niatnya mengqadha hutang puasa Ramadan. Yang B ketika kita tanya ternyata dia niatnya puasa Senin Kamis. Kan sama-sama puasa itu kan? Sama-sama puasa, menahan diri dari makan dan minum mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sama. Menghindari pembatal-pembatal puasa, cuman yang satunya niatnya itu membayar hutang, dan ini hukumnya wajib, membayar hutang puasa Ramadan sesuai dengan hari yang ditinggalkan, ini wajib. Sedangkan yang satunya niatnya puasa sunnah. Ya, ini kembali kepada niat yang ada dalam hatinya ketika dia sahur, niatnya apa, mau puasa apa. Ya, sama-sama salat 2 rakaat, mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar,
ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama-sama sholat 2 rakaat. Ya, misalnya yang satu ternyata sholat sunnah, sholat duha. Ya, yang satu mungkin sholat istikharah misalnya. Sama-sama 2 rakaat. Ya, dan sama-sama sholat sunnah. Cuma yang satunya niatnya duha, yang satunya niatnya lagi itu sholat istikharah. Ini kembali kepada niat. Ya. Jadi ini fungsi niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kemudian fungsi niat yang kedua, ya, niat itu membedakan antara ibadah dengan adat atau rutinitas. Ya, niat itu membedakan antara ibadah dengan yang sifatnya itu rutinitas. Misalnya mandi, sama-sama mandi, mengguyur tubuh dengan air. Ya, kalau wanita dia habis haid maka dia wajib mandi. Maka mandi di sini hukumnya wajib. Ya, ada yang mandi itu sifatnya memang rutinitas. Sebelum kita berangkat kerja, sebelum kita berangkat ngantor, sebelum berangkat keluar rumah, kita biasanya mandi. Atau mandi karena cuaca yang sumuk gitu ya, menyumukkan gitu ya. Jadi butuh kerah mandi. Ini kembali kepada niatnya. Ya, kalau yang misalnya wanita dia bersih selesai, haidnya selesai, dia mandi, maka mandi seperti ini bernilai pahala karena dia menjalankan kewajiban. Ya, misalnya kalau yang laki-laki ketika hari Jumat, dia sebelum Jumatan dia mandi, mengguyur tubuhnya, maka mandi ini mandi yang sunnah, dia mendapatkan pahala. Ya, jadi niat ini membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, dan juga membedakan antara ibadah dengan adat atau rutinitas biasa, rutinitas hari seharian. Ya. Maka oleh karenanya kalau kita yang laki-laki ya, apalagi kita sudah berkeluarga, kita punya istri dan anak yang wajib kita nafkahi, maka ketika kita keluar rumah itu jangan hanya rutinitas ngantor atau cari nafkah, tapi niatkan untuk ibadah. Karena Allah mewajibkan bagi laki-laki mencari nafkah yang halal, maka ketika kita keluar rumah itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kalau kita nggak bekerja, ya maka nanti kita menggantungkan diri kepada orang lain, mengharapkan pemberian orang, mengharapkan belas kasihan orang, itu kalau kita nggak kerja. Maka bekerja ini bisa diniatkan ibadah. Dan innamal a'malu bin niat. Setiap amalan tergantung dengan niatnya. Kalau orang dia keluar dari rumahnya mencari nafkah, niatnya mencari rezeki yang halal untuk menafkahi istri dan anaknya, untuk menafkahi orang tuanya kalau orang tuanya nggak mampu bekerja, maka apa yang dia lakukan di luar rumah berjam-jam itu semuanya argo pahala itu jalan. Apalagi ketika dia bekerja di amanah, bekerjanya betul, profesional, amanah, maka itu tambah lagi pahalanya. Ya. Maka ini penting bagi kita selalu mengoreksi niat-niat kita. Kemudian niat ini juga adalah membedakan apakah di dalam amalan itu ikhlas atau tidak. Untuk siapa amalan itu? Untuk siapa amalan ini kita tujukan? Untuk siapa amalan ini kita tujukan? Apakah untuk Allah atau apakah untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya, sebagaimana yang di awal tadi, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia hijrahnya untuk dunia atau untuk wanita yang karena dia ini ingin nikahi, maka dia pun mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Jadi niat ini membedakan apakah orang itu ikhlas atau tidak, ya, apakah orang itu ikhlas atau riya atau yang semisalnya. Ya, ini kembali kepada niat, ya, kembali kepada keikhlasan.
Kemudian juga dengan niat, dengan menata niat, hal-hal yang itu mubah itu bisa bernilai pahala asalkan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang mubah itu kayak gimana? Makan, minum, tidur, jalan-jalan, rekreasi. Ini kan hal-hal yang mubah. Mubah itu artinya apa? Boleh. Coba kalau kita tidur itu diniatkan supaya nanti bisa sholat malam, supaya nggak ngantuk, maka tidur itu pun insya Allah akan bernilai ibadah. Kan lumayan itu, kita tidur paling ya 8 jam, 7 jam, 6 jam, ya sesuai dengan individu masing-masing. Jadi sebelum tidur perhatikan adab-adabnya, wudu, baca ayat kursi, baca doa, ya kasurnya itu dikibas-kibas itu dibersihkan, tidur mungkin miring ke kanan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kalau sebagian orang ya. Maka dengan memperhatikan adab-adab tidur, niatnya saya tidur ini misalnya supaya nanti kalau sholat malam itu nggak ngantuk, kalau sholat subuh supaya nggak ngantuk, supaya nggak telat sholat subuhnya nggak telat misalnya. Maka ini tidur ini akan juga bernilai pahala. Ya akan bernilai pahala, insya Allah. Makan juga sama, makan dan minum. Setiap hari kita makan dan minum. Ya makan ini kita niatkan dalam rangka supaya kita nanti kuat ibadah, kuat beraktivitas. Kalau nggak makan nanti kita lemas. Ya itu nanti bisa menjadi bernilai pahala. Kemudian ketika makan perhatikan adab-adab makan, adab-adab minum. Ya jadi sebetulnya itu peluang meraih pahala itu besar dalam 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Tinggal mengatur yang namanya mengatur yang namanya niat yang ada di dalam hati kita. Ya, niat yang dalam hati kita. Kemudian disebutkan di dalam referensi ini hukum amalan yang amalan yang dikerjakan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana amalan-amalan yang dikerjakan karena selain Allah. Jadi niat karena dunia itu menjadi 3 macam. Terbagi menjadi tiga macam. Jadi yang pada asalnya itu kewajiban kita adalah memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah. Niat kita itu lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang niat itu tercampur. Ada tercampur dengan hal yang lain. Ya misalnya ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya, maka ini dilihat mana yang lebih dominan. Kalau niatnya itu ingin mendapatkan dunia lebih dominan, maka amalan seperti ini tidak akan bernilai pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada orang dia puasa itu tujuannya supaya badannya langsing, badannya sehat. Itu tok. Dia tidak ada dalam benaknya terbesit dia ingin pahala, ingin surga misalnya. Maka ya dia dapat itu saja, badannya memang sehat, badannya mungkin langsing, tapi di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Karena memang ketika di dunia yang dia niatkan cuma itu saja. Ya. Orang misalnya sholat duha, niatnya supaya rezekinya lancar misalnya. Ya. Dan itu niatnya, dia tidak ada keinginan mendapatkan pahala dan sebagainya. Maka itu yang dia niatkan. Ya. Jadi niat terhadap dunia lebih mendominasi. Ini yang berbahaya. Bisa jadi orang ini nggak akan mendapatkan pahala sama sekali. Kemudian ada yang niatnya terhadap akhirat itu lebih mendominasi. Ya. Amalan dengan niat seperti ini akan mendapatkan pahala. Jadi yang dia niatkan dalam ibadahnya itu adalah bagaimana mendapatkan pahala yang besar, bagaimana bisa meraih kebahagiaan di akhirat. Ini yang niatnya mendominasi. Maka insya Allah orang yang seperti ini itu dia akan mendapatkan pahala. Kemudian bagaimana kalau sama niat antara dunia dan akhirat itu sama?
Ya. Jadi dia ingin akhirat, dia juga ingin dunia. Maka di sini sebagian ulama mengatakan dia tidak mendapatkan apa? Pahala. Ya. Jadi jadikanlah kehidupan akhirat itu sebagai tujuan utama kita. Ya, jadi dunia ini sebagai wasilah, sebagai perantara untuk meraih kebahagiaan yang kekal dan abadi, ya di akhirat. Kemudian ini tadi bagaimana kalau amalan-amalan itu tercampur dengan riya? Ya, amalan-amalan yang tercampur dengan riya. Misalnya ada orang dia baca Al-Quran karena dia di situ ada orang-orang banyak, maka dia bagus-baguskan. Ketika dia sendirian baca Al-Qurannya asal-asalan. Ya, jadi ada indikasi dari awal orang ini ketika ibadah memang sudah riya atau ingin mendapatkan pujian. Ya. Maka orang yang sejak awal ibadahnya diniatkan untuk riya, ingin mendapatkan pujian, maka otomatis amalannya gugur dan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya ada orang sholat, umrah, haji karena memang niat awalnya itu ingin mendapatkan pujian. Ya, maka amalan seperti ini akan gugur dan hangus dan tidak bernilai pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kalau ada orang yang beramal karena dia riya sejak awal, tapi kemudian dia bertobat? Ya, dia bertobat. Maka dalam hal ini para ulama mengatakan, ada yang mengatakan amalnya gugur karena dia riya dari awal. Kemudian mengatakan karena dia bertaubat, maka amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubatnya itu menutupi kesalahan tadi. Ya. Kemudian ternyata riya ini bisa muncul di tengah-tengah orang itu saat ibadah. Jadi ketika di tengah-tengah ibadah bisa jadi yang namanya riya ini muncul. Ya. Maka kalau ada indikasi riya itu muncul di tengah-tengah ibadah, maka yang pertama adalah kita berusaha melawan, mengusir penyakit riya ini, diusir, dilawan. Ingat akan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, kalau riya ini kita biarkan, yaitu akan menjadikan pahala kita gugur atau hangus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sesuai dengan kemampuan. Jadi kita kita berusaha berusaha menjaga ibadah kita dari hal-hal yang mengotorinya seperti riya. Bahkan terkadang riya ini muncul belakangan setelah selesai beramal. Ya, setelah ibadah kita cerita-cerita sama orang, saya dulu pernah ibadah ini, saya dulu pernah puasa ini, saya pernah ini. Maka ini ada yang mengatakan ini amalnya gugur karena dia sudah ibadah malah diceritakan. Ada yang mengatakan amalnya tidak gugur, dan semoga yang kedua ini adalah pendapat yang lebih kuat. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kiat-kiat menjaga keikhlasan. Ya. Karena hadis ini itu mengajarkan kita akan urgensi atau pentingnya keikhlasan. Ya. Jadi bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa ikhlas dalam beribadah. Maka yang pertama, pada diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah berdoa. Yang pertama adalah kita berdoa, minta, ya Allah, jadikanlah seluruh ibadahku ini ikhlas karena Engkau, ya Allah. Ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahumma ja'al amali kullahu sholihan wa ja'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah seluruh amalku ini bernilai kebaikan. Dan jadikanlah amal tersebut benar-benar ikhlas hanya Untukmu, ya Allah. Dan janganlah Engkau menjadikan sedikit pun dari amalku untuk siapapun selain Engkau. Ya, jadi minta apapun ibadah yang kita lakukan, maka minta supaya Allah menganugerahkan, mengkaruniakan kita keikhlasan. Karena
kalau kita nggak ikhlas itu sia-sia. Ya, sia-sianya itu apalagi nanti di akhirat kita merasa sudah banyak pahalanya, tapi ternyata ketika di dunia kita nggak menjaga keikhlasan, maka amalan itu pun tidak bernilai pahala. Jadi yang pertama itu berdoa supaya kita bisa ikhlas. Sering-seringlah berdoa, ya Allah, jadikanlah amalku semuanya, ibadahku ini hanya untuk Kau, ya Allah. Ya, jauhkanlah aku dari penyakit ria, ingin pujian, ingin disanjung, itu jauhkan, ya Allah. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa ikhlas adalah menyembunyikan amal ibadah. Ya, selama ibadah itu masih bisa disembunyikan. Karena apa? Karena ibadah yang disembunyikan ini insya Allah lebih dekat dengan keikhlasan. Karena di dalam Islam ada ibadah-ibadah yang bisa disembunyikan. Dan ada ibadah-ibadah yang memang harus itu kelihatan atau tampak. Sholat berjamaah kelihatan. Kita datang ke taklim kelihatan. Adapun ibadah-ibadah yang bisa dirahasiakan itu seperti sedekah. Ya, sedekah. Apalagi zaman kita zaman transfer. Sudah transfer aja. Mungkin sebagian nggak perlu konfirmasi kan begitu. Itu sudah kita berusaha ikhlas. Kita menyembunyikan amal ibadah kita. Cukup hanya Allah yang Maha tahu. Kemudian diri kita, orang lain tidak perlu tahu. Ya, baca Al-Quran. Perlu kita sendirian di rumah, di kamar baca Al-Quran, tidak ada orang lain yang tahu. Ya, baca Al-Quran di masjid silakan. Tapi perlu mungkin kita juga ada waktu sendirian, kita baca Al-Quran, tidak ada orang lain yang tahu. Puasa sunnah juga sama. Puasa sunnah nggak usah cerita-cerita. Kecuali kalau untuk ngasih contoh, ngasih teladan, untuk memotivasi, ya. Jadi kalau ibadah bisa disembunyikan, maka sembunyikan. Karena ini insya Allah lebih aman dan lebih dekat dengan keikhlasan. Kemudian yang berikutnya supaya kita ikhlas, yang ketiga ini saya singkat ya, sebenarnya banyak. Sebelum kita buka forum diskusi atau tanya jawab apabila ada. Yang berikutnya adalah menganggap kecil amal ibadah yang kita lakukan, menganggap kecil. Ya, ibadah yang kita lakukan itu anggap kecil, jangan menganggap besar. Ya. Kenapa demikian? Karena nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita itu sangatlah banyak. Nikmat sehat, nikmat ini, nikmat itu. Kalau kita bandingkan ibadah kita dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka nggak akan seimbang, nggak akan sebanding. Ya. Jadi tanamkan dalam benak kita amal ibadah apapun yang kita kerjakan itu adalah amalan yang sedikit, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan apa? Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi nggak ada apa-apanya. Ya, itu pun kita beribadah kalau kita ikhlas Allah kasih pahala. Nanti di akhirat Allah kasih surga. Ya. Jadi semua manfaat ibadah itu kembali kepada diri kita, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Ya, Allah nggak butuh kepada ibadah dari hambanya. Jadi 100% ibadah yang kita lakukan itu manfaatnya murni untuk kita, kembali kepada diri kita. Ya. Jadi anggap ibadah kita itu kecil dan tidak ada apa-apanya, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang ikhlas dalam beramal. Kemudian yang berikutnya, ya, supaya kita bisa ikhlas, merasa khawatir jika amalan kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada kekhawatiran, dia timbulkan kekhawatiran bahwasanya amal ibadah kita itu nanti ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak bisa mengklaim ibadah saya pasti diterima, tidak. Kita hanya bisa berharap, berdoa, misalnya puasa Ramadan kita selama 1 bulan, kita hanya bisa berdoa semoga diterima, gitu aja. Adapun memastikan, mengklaim ibadah saya pasti diterima, ini nggak bisa. Karena ini hal yang gaib. Ya. Jadi kalau kita khawatir, jangan-jangan ibadah saya masih ada riaknya, jangan-jangan ibadah saya masih kurang ikhlasnya, maka amalan itu pun ditolak sama Allah, maka ini ada kekhawatiran. Kalau orang seperti ini, insya Allah dia akan adalah orang yang ikhlas, karena dia ada rasa ketakutan, rasa khawatir, jangan-jangan ibadah saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya, supaya kita bisa ikhlas,
jangan mudah terpengaruh dengan ucapan manusia. Ya, jangan mudah terpengaruh dengan ucapan manusia. Omongane wong iku kono entake para jemaah. Ya, omongane menungso kono entake kan gitu. Ya, jadi mau orang itu memuji, mau orang itu tidak memuji itu bukan urusan kita. Karena kita fokus kepada Zat yang Maha Esa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul kita ikhlas, maka kemudian ada orang yang memuji, itu silakan, enggak masalah. Ya, karena memang pada asalnya kita beribadah bukan cari pujian, bukan cari muka. Ya, bukan cari pengakuan, tapi kita betul-betul berusaha ikhlas. Ternyata ada orang yang memuji, menyanjung, itu urusan lain. Ya. Jadi ucapan manusia itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Misalnya ada orang memuji, ya. Ternyata pujian itu enggak ada pada diri kita. Ya. Maka pujian manusia sebanyak apapun itu tidak akan bermanfaat kalau kita itu tidak sesuai dengan pujian mereka, bahkan kita lebih buruk pada hakikatnya dari apa yang mereka puji. Ya. Kemudian yang terakhir, senantiasa mengingat bahwasanya nanti kita di alam kubur itu sendirian. Nanti kita di alam kubur itu sendirian, yang menemani itu adalah amal ibadah kita yang kita lakukan semasa hidup kita. Ya. Jadi manusia-manusia yang dulu mereka memuji kita, menyanjung kita, ya. Kalau kita sudah meninggal, mereka akan meninggalkan kita sendirian. Mereka nggak akan mau menemani kita di liang lahat, nggak mungkin. Ya. Jadi ketika kita ingat, oh ya nanti saya di alam kubur, di alam barzakh itu sendirian. Yang menemani itu adalah amal. Ini sabda Nabi. Ini Nabi yang mengatakan, ini Nabi yang bersabda. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan amalan yang akan menemani kita di alam kubur itu adalah amalan yang dikerjakan dengan keikhlasan. Adapun amal-amal yang tidak ikhlas, maka itu nanti bukan menjadi teman kita di alam kubur. Ya. Jadi ikhlas ini berat, tapi bukan sesuatu yang mustahil, bisa. Ya, kita memang perlu berjuang. Ya, selain kita berdoa tadi, kita berjuang menata hati, menata niat, ya, saling mengingatkan terhadap keikhlasan. Ya, saling mengingatkan kepada yang namanya keikhlasan. Mungkin sampai di sini pembahasan terkait hadis yang pertama, yang tentunya banyak tadi pelajaran-pelajarannya ya. Jadi amalan itu ada beberapa macam, ada perbuatan, ada ucapan, ada pikiran, ya. Kemudian fungsi niat itu ada beberapa macam fungsinya, ya. Kemudian bagaimana menata hati supaya senantiasa ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang menambahkan, ada yang bertanya, kita persilakan terkait materi pada hari ini. Ya. Apakah kalau bagi bisa itu Iya, ini kembali kepada pembahasan yang sering diperbincangkan baik di kalangan para ulama, para ahli ilmu, dan juga di dalam masyarakat awam. Ketika sebagian saudara kita mereka melafadzkan niatnya dalam ibadah yang mereka kerjakan. Jadi niat ini awalnya bermula dari hati. Ya. Karena misalnya ketika seseorang mendengarkan azan, misalnya azan zuhur,
maka orang yang di dalam hatinya ada keimanan, ya di dalam hatinya ada cahaya Islam, namanya orang kalau sudah dengar azan kan otomatis tergerak untuk ambil wudhu kan begitu. Ya, ketika kita lihat ada azan berkumandang, kita dengar azan, ada orang yang datang ke tempat wudhu, kemudian kita tanya untuk apa sampean wudhu? Otomatis untuk apa? Karena saya mau sholat kan berarti nggak usah. Itu sudah ada, sudah include dalam hatinya. Ya, orang yang dengar azan itu refleks enggak ya, tetap dia akan tertuju kalau di muslimah tertuju mengambil air wudhu. Kalau wudhunya sudah batal, kalau wudhunya nggak batal nggak perlu diulang lagi kan masih ada wudhu. Tapi kalau rata-rata dengan azan sudah datang ke tempat wudhu untuk berwudhu. Kalau kita tanya untuk apa sampean wudhu, pasti untuk apa? Untuk sholat kan begitu. Ya. Kemudian ketika seseorang sudah berdiri di shaf misalnya, kalau sholat berjamaah atau kalau wanita muslimah dia sholat di rumah, ya. Kalau itu azan zuhur, otomatis sholat yang dia kerjakan adalah sholat apa? Sholat zuhur itu sudah ada. Kalau dia nggak pikun loh ya. Kalau nggak pikun, oh ya ini kan waktu zuhur. Berarti Allah wajibkan saya sholat zuhur, maka sebelum takbiratul ihram sudah ada terpatri dalam hatinya niat untuk sholat zuhur, walaupun tanpa diucapkan, dilafadzkan. Ya. Sama hanya misalnya orang yang bangun jam 3 atau setengah 4 dia makan karena dia mau puasa. Ketika kita tanya kenapa Anda makan jam seperti ini? Karena saya mau puasa. Karena jam itu bukan jam sarapan. Sarapan kan nggak mungkin setengah 4 sarapan. Sarapan itu ya jam 6, setengah 7 atau yang semisalnya. Ya. Jadi sebetulnya ketika kita mau mengerjakan sesuatu sudah ada dalam hati kita mau apa, mau ya dan lain sebagainya. Jadi tidak perlulah untuk dengan menghormati pendapat yang mengatakan ya disyariatkannya melafadzkan niat ya sesuai dengan ada ulama dalam ini mengatakan hal itu, maka kami pribadi dengan keterbatasan ilmu cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya niat itu tidak perlu dilafadzkan lagi. Cukup ada yang di dalam hati, ya seperti yang kita contohkan tadi. Misalnya di akhir-akhir Ramadan kita diwajibkan bayar zakat fitrah. Akhirnya kita beli beras, ya kita masukkan ke kresek, kita datang ke panitia zakat, kita itu sudah ada niatan dalam hati, sudah ada tergerak gitu loh. Ya, atau misalnya kita transfer nanti sama panitia dibelikan beras, uangnya yang ditransfer dibelikan beras, itu sudah ada niatan dalam hati tersebut walaupun tanpa diucapkan. Dan kita meyakini Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Ya'lam, yaitu la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, ya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kalau kita mau melakukan suatu ibadah dan itu sudah ada dalam hati, maka itu sudah cukup. Ya sudah cukup. Karena sebagian orang juga ditimpa was-was. Ya, niatnya nggak selesai-selesai, imamnya sudah mau rukuk masih niat. Ya kapan? Nanti malam masbuk misalnya. Sampai wudhu itu dibuat was-was. Nanti saya sudah niat atau belum? Wudhunya diulang-ulang. Akhirnya jadi was-was. Akhirnya boros air juga dan sebagainya. Maka ini lebih hati-hatinya sudah kita tidak melafadzkan dengan menghormati pendapat yang mereka di antara ulama memang ada yang mengatakan dalam masalah pelafadzan niat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini sholat maksudnya kan kalau sholat tahiyatul masjid itu kan salah satu ini kan kita akan bangunkan istana di surga. Nah, yang saya ingin tahu kalau kita itu meniatkan misalkan, oh ya saya kan ingin surga seperti ini, itu apa istana yang seperti ini surga itu kan? Maksudnya secara detail gitu ya. Iya. Jadi dalam hal ini ketika kalau kita perhatikan dari doa-doa yang dibacakan oleh Nabi SAW, ya
Yaitu misalnya beliau mengajarkan Allahumma inni as'aluka jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan juga hal-hal dari ucapan dan perbuatan yang bisa mengantarkan aku ke surga. Ya. Jadi Nabi SAW itu tidak pernah berdoa dalam artian memerinci, ya Allah aku ingin surga yang kayak gini, nanti istananya seperti ini, tidak. Ya. Jadi yang penting kita niatkan kita ingin meraih surga itu sudah secara umum, kalau sudah masuk surga, sudah semua nikmat itu akan Allah sediakan. Ya, kan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu kata Nabi SAW tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hatinya manusia. Saking nikmatnya di sana. Ya, ini jadi kalau kita sholat atau ibadah apapun, kita niatnya ingin mendapatkan pahala, ingin mendapat surga, maka sudah niatnya secara umum aja surga yang telah Allah sediakan bagi hamba-hambanya. Adapun secara khusus nanti gini, ini terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan. Ada juga misalnya sebagian orang loh, kalau kita ibadah ingin surga, maka seolah-olah kita ini seperti pedagang yang ingin untung, ya. Maka ini tidak benar. Karena Nabi sendiri yang mengajarkan kita untuk minta apa? Minta surga. Idza sa'altumullaha jannah fas'alul firdaus. Nabi mengatakan secara makna, ada hadisnya, kalau kalian minta surga, kata Nabi, maka mintalah surga Firdaus. Ya, karena itu surga yang paling tinggi dan surga yang paling tengah. Jadi Nabi sendiri itu minta, di dalam hadis beliau itu minta apa? Minta surga. Dan Nabi sendiri juga berlindung dari apa? Dari neraka. Kalau kita ibadah, kita takut neraka, seolah-olah ini kayak kita pembantu. Nanti kalau kita nggak bekerja, kita dihukum. Ya, bukan seperti itu. Ya. Jadi yang kita jadikan teladan itu adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan kehidupan beliau, itu beliau doanya, di antara doa beliau itu minta kepada Allah surga. Padahal beliau sudah dijamin surga. Ya. Beliau di antara doanya Nabi itu berlindung dari api neraka. Padahal beliau pasti sudah diselamatkan dari azab neraka. Itu Nabi SAW. Ya, bagaimana kita manusia biasa, kita banyak dosa, banyak salah. Ya, jadi jangan kita terpengaruh dengan pendapat yang mengatakan, loh kalau kita ibadah minta surga ini kan kayak begini-begini. Itu yang kita jadikan contoh adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin sampai di sini saya kira cukup ya. Semoga dengan mempelajari hadis yang pertama ini, kita semakin paham masalah niat itu sangat-sangat penting. Karena sangat menentukan pahala yang kita dapatkan atau tidak. Semakin kita ikhlas dalam beribadah, maka yakin semakin Allah akan memberikan pahala yang besar kepada kita. Jadi besar kecilnya pahala itu sesuai dengan kadar keikhlasan. Semakin berkualitas dalam keikhlasan, maka kita yakin pahala yang Allah berikan juga semakin banyak dan semakin melimpah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di atas Islam, istiqomah di atas hidayah, ya, dan semoga Allah memberikan kepada kita hati-hati yang ikhlas dalam menjalankan ibadah kepadanya sampai kita berjumpa atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih kepada panitia dan juga Tamir Masjid Muhajirin. Semoga menjadi amal jariah bagi semuanya. Kita akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.